Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada Minggu 10 Agustus 2025 dengan tema berkolaborasi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita memuji nama Tuhan, kita nyatakan pujian pelengkap Kidung Jemaat PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah ini berlangsung karena Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, iman, harapan, dan kasih disebut sebagai trilogi kebajikan. Mari kita memasuki ibadah dan kita nyatakan Kidung Jemaat 282. Kidung Jemaat 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari kita berdoa.
Ya Bapa di surga, kami saat ini hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua, agar kami dapat mendengar sabda-Mu dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kota Korintus, kehidupan saling merundung rupanya terjadi di antara kelompok-kelompok dalam jemaat. Selain terjadi antar jemaat, Rasul Paulus juga mengalami kekerasan.
berupa penolakan dan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan. Di kota ini terdapat beberapa kalangan menolak Paulus dengan alasan bahwa Rasul Paulus bukanlah Rasul Kristus yang sah. Beberapa kalangan menyatakan bahwa Rasul Kristus adalah orang-orang yang pernah bersama Kristus, seperti 12 murid. Sementara Paulus bukan bagian dari 12 murid Yesus. Penolakan terhadap Paulus dilakukan dengan kekerasan yang tak manusiawi. Saudara-saudara, kata-kata perundungan diungkapkan dengan bahasa sinis. Seorang ahli teolog menafsirkan, Rasul Paulus pun mengalami penolakan karena sebagai penyandang disabilitas. Perundungan bertentangan dengan sabda Tuhan. Semua pihak harus paham bahwa tindakan perundungan ini adalah kejahatan yang harus dihentikan. Sebagai Rasul Kristus yang mengajarkan kebenaran firman Allah, Rasul Paulus meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan mengubah kebiasaan-kebiasaan merundung atas dasar apapun dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter luhur yang sesuai kebenaran firman bila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus memberi nasihat supaya setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada jemaat digunakan untuk membangun kehidupan bersama. Ia menyayangkan kebiasaan banyak orang di Korintus yang menggunakan karunia-karunia yang diberikan kepadanya sebagai sarana untuk merendahkan. Nah, saudara-saudara, merendahkan pihak lain, merendahkan sama dengan memakai karunia-karunia dari Allah merupakan tindakan jahat yang mengatasnamakan Tuhan. Ini adalah paradoks. Karunia-karunia tersebut bila digunakan dengan baik, sinergis, dan dalam semangat kolaboratif di antara satu dengan yang lain akan memberi dampak dan manfaat kehidupan ke arah yang lebih baik. Saudara, kolaborasi akan terjadi bila terdapat keyakinan ada keajaiban di balik kerjasama itu. Kesamaan visi, kesetiaan mengerjakannya dengan kasih. Tindakan-tindakan ini oleh Rasul Paulus disebut sebagai iman, pengharapan, dan kasih. Trilogi ketiganya ini sebagai trilogi yang saling mengisi dan tak terpisahkan. Trilogi ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, jika diuraikan, ketiganya adalah sebagai berikut. Iman. Iman menjadikan kita percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Iman menyangkut relasi manusia dengan Tuhan. Hal ini menjadikan iman kita berdialog dengan dunia sosial sehari-hari. Dengan iman pada Allah dinyatakan melalui karya, seni, dan kehidupan nyata. Iman mengantar kita semua pada pengharapan dan kasih. Lalu harapan, pengharapan membuat kita punya keyakinan bahwa dalam anugerah Allah
ada kehidupan yang abadi. Tuhan yang kekal merengkuh kita dalam hidup dalam keabadiannya. Di sini kita paham bahwa hari esok masih ada. Segala keinginan untuk berputus asa mesti diubah menjadi keyakinan akan pengharapan. Lalu kasih. Kasih merupakan tanda dari iman dan kasih. Orang-orang yang berkata bahwa dirinya beriman pada Allah, namun belum mengasihi, memecah belah, egosentris, itu imannya semu. Iman pada Allah harus berwujud dalam kasih kepada sesama. Kasih selalu mencari jalan untuk berkolaborasi, bersatu, mewujudkan pengharapan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kolaborasi dari iman, harapan, dan kasih merupakan modal bagi kita untuk dikembangkan dalam lingkup kehidupan umat Tuhan. Melalui kolaborasi ketiga hal ini, kehidupan kita bersama terbebas dari perundungan yang saling melecehkan dan menjatuhkan. Dengan kolaborasi, iman, harapan, kasih, kehidupan bersama dijalani dalam kesatuan untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki, dan karunia Allah akan ada pada kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan kolaborasi antara iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Mari kita bersaat hening. Saat hening selesai, jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelahan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas limpahan berkat dan karunia. Kami saat ini memohonkan berkat bagi keluarga yang sedang berduka, yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Berilah semangat, kekuatan iman. Saat ini kami juga menyerahkan para kasepuhan, para adiuswa, orang-orang yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, yang lemah badan, tenaga menjadi berkurang dan tak berdaya. Tuhan berkati semua, sehingga dengan kekuatan-Mu, orang-orang dan saudara-saudara kami yang tak berdaya akan dikuatkan dalam iman, semangat dalam hati, mengarungi kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami dalam segala aktivitas dan kegiatannya, baik yang dalam masa pertumbuhan, sekolah, kuliah, apapun pergumulannya. Ya Tuhan, berkatilah pekabaran Injil. Kami menyerahkan keberadaan sekolah Kristen agar tetap menjadi sarana untuk pewartaan dan pekabaran Injil. Ya Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengaturkan persembahan didasari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat menaikkan persembahan syukur diiringi PKJ pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai suatu berkat bagi pelayanan dan keadilan, dan ajarlah kami selalu dapat mempersembahkan hidup kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita haturkan, mari kita memasuki pengutusan dan kita nyatakan nyanyian pengutusan dari PKJ 128. Pelengkap Kidung Jemaat 128, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terklik. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketikanya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh hidupmu dan menjadikanmu utusan-utusan yang mempersaksikan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Allah meneguhkanmu dengan kekuatan surgawi serta berkat yang tak berkesudahan dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.